Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Sipahutar, PIN 0606-2002. Di sini saya akan menceritakan perjalanan hidup mulai dari masa lalu sampai saat ini gitu. Ya, awal saya lulus sekolah SMK tepatnya, jurusan TKJ pada tahun 2020, yang dimana saat itu adalah awal mulanya COVID masuk ke Pulau Sumatera, yang dimana pada saat ujian nasional dampaknya sudah sampai ke Sumatera dan tidak ada yang namanya perpisahan sekolah lagi. Selang saya lulus dari sekolah SMK, orang tua yang ada di SMB Poktan yang ada di Sekayan memanggil saya untuk datang ke tempat kerjanya orang tua, yang dimana saya datang ke sana sekitar kurang lebih ada 6 bulan kalau tidak salah itu. Saya berada di sana membantu orang tua saya. Nah, singkat cerita, saya ditanya oleh KTU pada saat itu, Nangudak Kiki, menanyakan saya apakah saya mau lanjut kuliah lagi atau tidak begitu. Dan selang beberapa lama dari situ saya ditawari untuk ikuti kuliah gratis dari Toton Group. Ketika info itu datang ke saya masih berada di kampung. Setelah saya bantu orang tua saat itu, saya pulang ke kampung, saya mendapatkan info tawaran kuliah dari programnya Opung Guru Agama. Saya pun melengkapi semua data-data yang dibutuhkan untuk keperluan pendaftaran kuliah. Lalu saya berangkat ke Poktan SMB. 2 bulan setelah itu saya dipanggil ke kantor atas untuk ditanyakan keseriusan saya tentang beasiswa tersebut. Setelah berkomunikasi dengan Opung, pada saat itu saya manggilnya Bapak. Nah, setelah itu, setelah fix di mana kampusnya, saya daftar secara online. Lalu sebelum saya berangkat ke Jakarta, saya dibuat acara perpisahan dari kantor Poktan SMB 1 Sekayan. Setelah itu, keesokan harinya saya berangkat menggunakan bus dari Simpang Granit ke Bekasi, ke tempat kantor induk kampus Toton Group. Itu adalah momen pertama saya menginjakkan kaki saya ke Pulau Sumatera, yang dimana saya ingat sekali, saya turun di tol lalu dijemput oleh Bang Ivan. Pada saat itu sepanjang perjalanan menuju ke gedung Toton Bau Green Ballroom, saya bercerita dengan Bang Ipan. Ternyata Bang Ipan adalah satu kampung saya. Nah, di situ kami mulai akrab, bercerita tentang kampung halaman. Lalu sepanjang perjalanan tidak terasa kami udah sampai di gedung Toton Bau Green Ballroom. Pada saat itu pertemuan pertama saya dengan Opung Guru Agama atau Bapak Pembina
itu saya pertama kali ketemu sudah dites mental oleh Opung, yang dimana pada saat itu saya bawa kopi titipan dari Ibu KTU, Ibu Kiki. Nah, saya dites mental di situ. Saya ditanyakan, ini apa ini gitu. Nah, saya tanya itu oleh-oleh. Terus Opung menjawab, ini namanya suap ini. Nggak boleh tuh namanya suap itu. Nah, di situ saya dikebleng, ditanyakan sampai saya hampir gemetar di situ. Cuman saya tetap tersenyum. Saya ingat sekali di situ. Nah, singkat cerita, saya diajak masuk ke dalam ruangan Opung. Lalu kami bercerita di situ, menanyakan banyak hal yang diceritakan di situ. Nah, di situ saya masih manggil Bapak kepada Opung. Nah, ketepatan pada hari itu adalah hari Jumat. Saya diajak oleh Pak Danto, Bapak Dani Hartanto, untuk sholat Jumat di masjid sekitar kantor. Setelah pulang dari masjid, nah di situ saya ditanya oleh Opung, habis dari mana begitu. Nah, saya menjawab saya habis sholat Jumat, Pak, gitu. Nah, setelah itu di situ Opung menyatakan, oke lah, ini kedepannya kau panggil saya Opung Guru Agama. Walaupun saya Nasrani, tapi saya akan tetap mengingatkan kau untuk beribadah, begitu kata Opung. Nah, itulah awal mula saya manggil Opung itu adalah Opung Guru Agama. Nah, singkat cerita, saya daftar ulang di kampus yang telah ditentukan, yaitu kampus Bayangkara Jakarta Raya. Pekerjaan pertama saya di gedung itu mulai dari dasar awalnya, yaitu office boy di kantor untuk bantu-bantu pembersihan yang ada di kantor. Dan pengalaman saya yang ada di kantor itu banyak sekali, mulai dari kedisiplinan yang saya dapat, lalu betapa pedulinya Opung ketika saya keluar dari gedung atau pergi ke kampus, saya harus izin ke Opung. Kalau memang Opung tidak ada di kantor, saya harus izin kepada Bunda Heni Astuti. Itu penyampaian dari Opung pada saat itu. Singkat berjalannya waktu, saya bekerja. Pada satu momen saya ingat sekali, ketika saya bekerja, HP saya buat mode silent. Di situ Opung menelpon saya ada beberapa kali begitu. Ketika saya melihat HP, di situ saya lihat Opung udah ada nelpon gitu. Waduh, di situ saya cemas sekali. Yang dimana saya takut sekali karena yang nelpon ini Opung gitu. Nah, saya telepon ulang, di situ Opung marah sama saya. Saya disuruh, kalau tidak salah ketika ketemu sama Opung, saya ditanyakan, kenapa nggak diangkat, kenapa mau di silent HP-nya. Saya membuat pernyataan yang dimana saya buat surat keterangan bahwasanya saya tidak akan melakukan kesalahan lagi dengan kesalahan yang sama. Nah, di situ pengalaman pertama saya juga diajarkan bahwasanya mode silent itu tidak baik. Ketika kita bekerja, kita buat HP kita mode silent. Ketika ada yang dibutuhkan, bisa saja jadi terpending begitu. Lalu singkat berjalannya waktu, saya sambil kuliah, sambil bekerja. Pekerjaan yang saya lakukan di kantor itu awalnya saya office boy, lalu membantu di bagian data entry, tim kreasi, dan saya juga pernah mendapatkan kesempatan berada di studio NH sebagai host dari NH Top Chat episode 1 dan episode 2. Itu adalah salah satu pengalaman terbaik saya, yang dimana hal yang belum pernah saya lakukan bisa saya lakukan di situ, mendapatkan banyak ilmu yang saya dapatkan.
Salah satunya gimana cara menghandle YouTube, gimana cara ngedit konten, gimana cara ngedit ngelola musik dan sebagainya. Banyak hal yang saya dapatkan ketika berada di dapur kreasi NHH Studio. Kalau tidak salah di situ saya pernah ketika momen saya disuruh ngedit sama Opung, editan itu lambat sekali saya kerjakan. Nah, di situ Opung malah duluan selesai ketimbang saya begitu. Di situ saya merasa kayak waduh, gagal lah. Di situ tanggapan saya awalnya. Karena saya udah berusaha ini melakukan yang terbaik, tapi tetap belum bisa menghasilkan hasil yang terbaik begitu. Di situ Opung juga mulai, kami ngobrol cerita lagi. Opung banyak mengasih tahu saya tentang kenapa bisa terjadi begitu, terus solusinya gimana, banyak lah. Dan pengalaman juga yang saya dapat ketika berada di Jakarta, masih bekerja dengan Opung, ketika lebaran saya diajak oleh Ibu Dini ikut pulang kampung ke Slogohimo, kalau tidak salah nama kampung Slogohimo yang ada di Jawa Tengah, menggunakan mobil Hiace milik Gedung. Itu adalah momen yang paling mengesankan menurut saya, karena untuk ke Jawa, pertama kalinya saya ke Jawa itu pada momen itu. Singkat cerita, ketika saya mau masuk semester 3, saya ditawarkan oleh Opung pulang kampung. Awal saya mikir, karena awal perjanjian saya kepada Opung, saya berjanji itu sebelum saya lulus kuliah, saya itu nggak bakal pulang ke kampung. Nanti ketika saya sudah lulus, saya pulang begitu. Baru saya pulang ke kampung. Tapi kata Opung, janji itu bisa kita kita ingkar dulu, nanti kita buat lagi janjinya kalau memang itu tidak bisa kita lakukan begitu. Pada saat saya pulang di perjalanan, saya ingat sekali momen itu. Opung mengasih saya sebuah tugas, tapi tugas itu saya abaikan. Saya pending 4 hari. Ketika saya sudah di kampung, udah sekitar 4 hari di kampung, baru saya kirim ke Opung tugas yang diberikan 4 hari yang lalu. Di situ Opung sangat marah sekali sama saya. Opung marah sama saya kenapa saya lambat sekali ngirim tugas. Lalu dengan pemikirannya mungkin terlalu labil atau gimana pada saat itu, dengan PD-nya saya mengajukan surat resign kepada Opung. Dengan balasan Opung yang makin marah kepada saya, karena saya mungkin tidak tahu diri di situ, sudah dikasih fasilitas, dikasih ilmu, dikasih pengalaman, tapi saya tiba-tiba memutuskan apa yang sudah diberi begitu. Pada momen itu saya sama Opung ada sedikit clash lah. Tapi saya dapat info dari Bunda Heni bahwa saya bukan dipecat, tetapi saya diskorsing selama setahun. Pada momen itu saya sangat frustasi sekali, yang dimana satu momen saya kehilangan pekerjaan dan satu momen lagi kuliah saya terpending. Saya sudah mikir sekali di situ, apakah ini kuliahku bakal bisa dilanjut lagi atau tidak. Sudah sangat banyak yang saya rancang sebelumnya tiba-tiba hancur begitu saja. Pada momen itu ketika saya pulang kampung, ketepatan saya pulang itu pertama saya ke Riau. Pertama turun di Riau, lalu saya ke kampung halaman yang ada di Sumatera Utara. Setelah beberapa sekitar 1 minggu lebih di Sumatera Utara,
saya pergi ke tempat orang tua saya, yaitu di Poktan SMB 1 Sekayan. Nah, ketika saya mau berangkat ke Sekayan, saya meminta izin kepada Opung. Terus jawaban Opung, "Oke, kau boleh ke sana, tapi jangan lama-lama karena kau sudah mengecewakan pimpinannya," begitu. Saya ingat sekali di situ. Nah, pada momen buntu itu saya mikir, ketika saya 1 tahun berada di sana, mungkin saya akan jadi orang yang hancur sekali. Karena menurut saya pergaulan yang ada di kampungku itu ya banyak yang negatif begitu. Terus saya ingat satu momen ketika saya masih di kampus. Saya dengan Mas Koko jalan ke alun-alun. Di situ kami sharing-sharing tentang pengalaman Mas Koko yang pernah Mas Koko jalani di kampus AKP Stiper, dan pengalaman saya yang ada di Bekasi. Kami sharing-sharing. Saya teringat pada satu momen ketika Mas Koko bahas tentang beasiswa BPD PKS. Nah, di situ saya hubungi Mas Koko. Saya tanya, "Mas, apakah masih buka beasiswa BPD PKS lagi?" Terus Mas Koko jawab, "Iya Gus, masih buka." "Terus gimana Gus, kau?" kata Mas Koko tuh. Terus saya bilang, "Kayaknya aku di Jakarta udah nggak bisa lagi Mas, dengan masalah saya sekarang ini," aku bilang. Terus Mas Koko bilang, "Jadi gimana Gus?" Saya bilang sama Mas Koko, "Bisa bantu saya Mas untuk daftar beasiswa BPD PKS?" Terus Mas Koko bilang, "Bisa Gus." Nah, di saat momen itu Mas Koko bantu saya tanpa sepengetahuan Opung. Ketika melakukan Zoom dengan teman-teman yang ada di kampus, saya ikut, tapi saya menggunakan nama samaran di situ. Pada momen itu juga ketika ujian berlangsung, saya ingat sekali, ketika ujian berlangsung itu saya berada di Riau, tepatnya di Poktan SMB 1 Sekayan. Ketika ujian itu saya berangkat ke Belilas untuk ujian. Saya ingat sekali ketika saya ujian, Bapak Rinto berada di mes Belilas, yang dimana mes Belilas itu dekat dengan rumah Ibu Kiki. Saya ujian di rumah Ibu Kiki, Bapak Rinto ada di sana, tapi saya diam-diam tanpa sepengetahuan Bapak Rinto. Waktu berlalu setelah ujian dan wawancara, sebelum pengumuman, ada satu momen saya merasa bersalah sekali, yang dimana saya posisi masih mahasiswa aktif di kampus Bayangkara yang dibiayai oleh Opung, oleh Toton Group. Tapi di satu sisi saya mendaftar di kampus beasiswa BPD PKS, yang dimana pilihan pertama saya itu yaitu D1, Diploma 1 AKP Stiper. Saya memberanikan diri, saya koordinasi dengan Bapak Freddy untuk gimana caranya bisa menghubungi Opung. Lalu saya memberanikan diri dan memantapkan diri untuk minta maaf kepada Opung. Nah, dan saya di situ menyampaikan kepada Opung bahwasanya saya mencoba mendaftar beasiswa BPD PKS. Nah, terus Opung menanya, "Udah sampai mana tahapanmu?" begitu. Nah, saya tunjukkan bukti saya bahwa saya diterima wawancara, tinggal menunggu hasil seperti itu. Nah, di saat saya menunggu hasil pengumuman, pada saat pengumuman itu Opung yang pertama kali mengucapkan selamat kepada saya. Yang ngechat pertama kali saya itu adalah Opung. Di situ saya ingat sekali, lalu disusul oleh Ibu Heni, Kak Dela, dan yang lain-lain.
Ya, saya di situ sangat terharu sekali. Yang dimana seharusnya saya ngecek sendiri itu pengumuman, tapi Opung terlebih dahulu sudah ngecek lalu mengirimkan kepada saya. Nah, singkat cerita, Opung datang berkunjung ke Poktan SMB 2 dan 3. Opung meminta saya untuk datang ke simpang Poktan SMB 2 dan 3 yang ada di Belilas. Kami bertemu di situ dan kami sama-sama berangkat ke dalam ke Poktan SMP 2 dan 3. Saya menemani Opung berkunjung ke sana. Lalu pada satu momen ketika Opung sudah selesai urusan malam, kami duduk di pendopo di pendopo yang ada di situ. Kami ngomong empat mata menyelesaikan masalah kami, masalah pribadi saya dan Opung. Apa penyebabnya saya begitu, lalu menyelesaikan semua problematika yang ada di antara kami begitu. Lalu esok harinya kalau tidak salah, pada saat mungkin closing, Opung menanyakan lagi kepada saya, jadi gimana Gus, kau mau tetap di Bekasi atau mau lanjut ke Jogja? Di situ saya mikir, mempertimbangkan dengan keputusan saya, karena saya berpikir di satu sisi di Bekasi saya sudah mau masuk semester 3, dan yang di Jogja itu saya cuman dapat diploma 1. Saya berpikir, lalu dengan pertimbangan yang matang menurut saya memilih di Jogja. Dengan salah satu alasan saya ingin mandiri, mencoba hidup sendiri tanpa bantuan dan support dari Opung begitu. Karena saya ingin merasakan gimana kehidupan yang sebenarnya. Singkat cerita, dapat pada tanggal keberangkatan sudah dekat, lalu saya terbang ke Jogja. Nah, pada momen itu saya dengan Opung sudah tidak seakrab waktu saya masih di Bekasi. Pada satu momen saya melihat Pak Freddy memposting sebuah SW di WhatsApp. Dia berada di Candi Borobudur. Terus saya chat, saya tanya, "Bapak lagi di Jogja?" begitu. Terus Pak Freddy jawab, "Iya Gus, Bapak lagi di Jogja ini." Kau di Jogja ya?" kata Pak Freddy. Lalu saya jawab, "Iya Pak, saya di Jogja Pak." "Ya udah mainlah ke sini," kata Pak Freddy. Nah, singkat cerita kami ketemu di homestay-nya Pak Freddy. Di situ Pak Freddy ternyata nelpon Opung, kami cerita, dan ketepatan pada saat itu, keesokan harinya pada malam itu saya mau mengadakan yang namanya pemilihan presma di kampus. Salah satu pesertanya yaitu saya sendiri. Saya meminta izin kepada Opung, meminta restu kepada Opung untuk mengikuti perlombaan tersebut untuk menjadi presma di kampus saya. Terus Opung bilang, "Aman 3 besar enggak?" "Insya Allah Opung, saya usahakan," gue bilang gitu. Nah, setelah itu singkat cerita, pada keesokan hari saya mengikuti ujian tersebut. Alhamdulillah saya masuk 3 besar, dan saya sampaikan kepada Opung, "Pung, saya dapat Pung 3 besar Pung." Wah, di situ Opung sudah mulai senang mendengar kabar tersebut. Lalu Opung challenge saya lagi, "Aman nggak? Bisa nggak dapat jadi pemenangnya?" Terus saya jawab, "Insya Allah Opung, saya usahakan." Lalu dengan izin Tuhan juga, pada saat pemilihan, alhamdulillah saya bisa menjadi pemenang dari pemilihan tersebut. Di situ Opung bangga sekali, karena menurut dari bahasa yang saya tanggap dari konten tersebut, anak yang sudah nggak diharapkan lagi
anak yang sudah pernah buat masalah bisa bangkit lagi begitu. Ya, saya sendiri juga nggak nyangka bisa jadi Prisma di kampus. Lalu Opung ada membuat konten, kalau tidak salah di situ ada salah satu konten yang dibuat Opung khusus untuk saya pribadi dicalonkan sebagai Prisma tersebut. Setelah itu pada momen lebaran, sebelum momen lebaran, kalau tidak salah masih belum puasa itu, Opung nanyakan saya, jadi kau nanti lebaran mau kemana, ke kampung atau ke Jakarta, kata Opung. Oh iya Pung, saya paling kalau ada rezeki nanti ke Jakarta, saya bilang gitu. Nah, Hamin seminggu sebelum berangkat, Opung ngirimkan duit ke saya untuk berangkat menggunakan bus ke Jakarta. Tapi saya memilih untuk naik kereta karena salah satu transportasi yang belum saya naikin itu kereta api. Saya berangkat menggunakan kereta api dan ketemu Opung di Cawang Bawah Hunter. Ketika itu ketemu dengan Opung, ingat sekali di situ ada Bang Minton, Bu Siti lagi berbincang-bincang dengan Opung. Saya datang di situ, saya salam semua. Lalu saya sampai di situ, ingatnya saya langsung saya urut Opung dengan bercandanya Opung, ciri khas Opung di situ. Saya ikut Opung. Lalu pada saat momen lebaran, saya diantar ke rumah Umi Nani, Ibu Nani, ibunya Kak Rani. Saya lebaran di Depok kalau nggak salah namanya, iya di Depok, lebaran di sana. Lalu pada lebaran itu ya jadi pengalaman juga buat saya, dimana adalah walaupun saya di perantauan, tapi saya tetap ada orang yang peduli dengan saya begitu. Singkat cerita, saya pulang lagi ke Jogja, dibayain oleh Opung juga menggunakan pesawat dari Halim Perdana Kusuma. Nah, ya, setelah itu saya melanjutkan kuliah saya di bulan 6 tanggal 21 saya berangkat ke Sulawesi, tepatnya Sulawesi Barat, Pasangkayu. Saya magang di sini selama 3 bulan. Setelah itu ketika pada bulan 10 2023 saya ditawari kerja. Dengan pertimbangan saya mengambil job tersebut, dan posisi pertama saya di PT Pasangkayu ini, Astara Agrolestari, yaitu sebagai mandor replanting. Nah, dari bulan 10 saya probation 3 bulan untuk masa percobaan. Saya ingat sekali, sekitar 2 minggu setelah saya masuk sebagai mandor replanting, saya diminta KTP oleh atasan saya. Saya bertanya, buat apa Pak KTP Pak? Terus asisten saya jawab, kamu itu diajukan untuk jadi operator drone PT Pasangkayu begitu. Ya awalnya saya nggak nyangka gitu. Saya masih baru 2 minggu, tapi saya ditawari job yang memang jarang sekali orang pernah pegang gitu. Salah satu pengalaman menurut saya yang luar biasa. Saya kirim data tersebut kepada atasan saya. Ketika bulan 12 saya diajari oleh operator drone PT sebelah, yaitu PT Letawa. Ya saya anggap guru juga, Bang Amin. Dia ngajar saya dasar-dasar drone. 3 hari saya belajar dengan beliau. Di hari keempat saya disuruh sendiri ngoperasikan. Ya salah satu
eksperimen buat saya lah, salah satu momen baru terhadap saya. Alhamdulillah saya bisa menguasai dengan cepat. Lalu pada bulan setelah sekitar bulan 4 kami mengikuti training di training center PT Astra Lestari di C1 bagian Sulawesi, di bagian Sulawesi. Kami training, alhamdulillah di situ saya mendapatkan sertifikat drone. Sampai saat ini saya berada di PT Pasangkayu, bekerja di PT Pasangkayu. Ya, alhamdulillah salah satu pengalaman untuk saya, daerah yang belum pernah terpikir di pikiran saya sekarang menjadi tempat kerja saya. Alhamdulillah, ya asalnya itu ya ilmu yang saya dapat di sini ya kebanyakan berasal dari Toton Group. Mulai dari ilmu perantauan, ilmu cara bergaul, cara berkomunikasi, banyak saya dapat dari Opung begitu, khususnya dari Opung dan orang-orang sekitar, contoh Mas Koko, Pak Dani dan yang lain sebagainya. Yang saya peroleh di Toton Group, didikan, arahan dan bantuan pembelajaran, ya kalau menurut saya pribadi banyak sekali yang saya dapat. Di pendidikan saja saya pernah mendapatkan bangku perkuliahan walaupun sampai semester 2, tapi itu sangat berharga menurut saya, karena itu adalah experience saya untuk pertama kali duduk di bangku kuliah. Ya walaupun saya nggak sampai lulus, tapi ya ada terkesannya lah menurut saya dalam hidup saya. Terus bantuan yang dibantu oleh Opung itu banyak sekali, mulai dari materi, ilmu, banyak sekali yang diturunkan Opung kepada saya. Cara pola pikir, cara menyelesaikan masalah, itu banyak ilmu yang saya dapat dari Opung. Terus manfaat yang pernah dipetik dari Toton Group, ya revolusi mental salah satunya. Revolusi mental yaitu jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dari momen jas merah itu, awalnya saya nggak tahu pin orang tua saya, tanggal lahir dan sebagainya. Di situ kita dipaksa untuk tahu, yang dimana hal itu positif sekali, karena masa orang yang sangat berpengaruh di hidup kita, kita lupa. Orang yang membesarkan kita, kita lupa tanggal lahirnya. Sesimpel tanggal lahir kita lupa begitu. Ya banyaklah momen yang saya lewati di Toton Group. Ya harapan saya kedepannya Toton Group semakin jaya lagi, semakin menjadi ladang berkat buat banyak orang, ladang harapan untuk banyak orang. Ya saya pribadi berterima kasih banyak kepada Opung Guru Agama, Opung Rulup Nebahu, yang banyak sekali memberikan dampak lah terkhusus kepada saya dengan cara tersendiri. Kalau bahasanya kemarin saya dengar dari itu out of the box gitu, di luar dari jangkauan orang lain gitu. Saya juga ingat pada ada momen dulu saya ngomong sama Opung, ketika Opung bertanya kepada saya, Gus, ada yang bilang Opung gila karena Opung buka hunter di Riau begitu, dengan konsep tersendiri. Nah saya juga di situ ada ngomong, cuman itu mungkin dari alam bawah sadar saya atau gimana. Opung ngomong begitu, ketepatan saya ngeliat lampu yang di atas. Terus saya ngomong sama Opung, iya Pung, biasa orang ngomong kayak gitu Pung.
Ya contoh lah kita ambil Pung, pencipta lampu. Sebelum dia menemukan lampu itu, pasti orang bilang, wah gila itu, di kamar terus, buat percobaan terus, gagal terus, udah gila itu. Tapi ketika dia udah menemukan itu Pung, langsung wah begitu ya, terang ya, bisa jadi cahaya ya, begitu ya. Begitulah, banyak momen juga yang nggak sempat saya ceritakan di sini. Ya, sekianlah dari saya. Lebih dan kurangnya dari perkataan saya mohon maaf. Salahnya itu dari saya sendiri, benar itu dari Tuhan gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara ini adalah anak dari pekerja kita, tempatnya pemanen di Kebun Sukaya, seperti cerita beliau tadi. Tepuk tangan buat lu, buat para cucu-cucu. Saya mau sedikit meluruskan dari cerita bagus tadi. Memang sebetulnya berkata beliau pernah bercerita belum pulang sebelum sarjana, tetapi dalam perjalanannya bagus ya, bukan masih labil, karena apapun itu orang bisa mengontrol dirinya. Sebenarnya sudah sebut juga penolongnya Ibu Heni seperti yang dikatakan tadi. Ketika setelah di ujian semester 2, maka saya bilang, bagus, sebenarnya kamu ke Jakarta mau ngapain? Mau main-main kah? Mau untuk maju kah? Kuliah kan mau ngapain? Kok kau belum bisa mengarahkan? Ya sudah, coba ada kalian libur, coba kamu liburan dekat kampung dulu, coba review lagi tentang janjimu yang 4 tahun itu. Ya sudah, itu bisa dicabut. Nanti janji baru di hati lagi setelah kau renungi apa perjalananmu yang 1 tahun ini. Toh gak ada yang salah kok, begitu menurut saya. Beliau cepat akhirnya di perjalanan ini saya ingatkan lagi apa tujuan beliau. Saya akan pulang bukan untuk karena saya marah, benci, bukan, tapi untuk lebih baiknya lagi. Nah, saya lihat ini semua ada yang sudah dibacanya ini, ya pun oke, nanti kalau nyampe di sini, dari sini saya perhitungkan lah, ya harus selesai itu 24 jam dibuatnya. Karena kenapa? Kita tanggal 29 Januari tahun 2021 sudah semua buat narasi perjalanan hidup berkarya meniti karir. Bagaimana cara buat? Tentu rangkanya, rangka 1, 2, 3, 4. Bagus sudah expert di situ. Saya bisa melakukan 24 jam selesai sejak dia sampai di kampung. Ya, saya tunggu sampai 4 hari itu selesai. Maka memang itulah cara pandangnya sudah berubah. Karena semua hidup ini adalah kau adalah yang kau pikirkan, keluargamu apa yang kau pikirkan, pekerjaanmu apa yang kau pikirkan. Nah, itu cerita tadi itu yang saya lulus selesai bagus, tapi akhirnya ya tapi kalau sekarang sudah pada posisi yang tepat waktu saat ini. Kita mohon doa kepada bagus dan juga kepada para cucu-cucu pokoknya skip. Nah, tadi itu gagal, kemudian cucu gagal, tapi kan kita kelola terus kan bisa berhasil. Atau kalau domba yang hilang, coba lagi kita kelola, makanya ada data, olah, dan outputnya. Nah, ini tentang Mas Bobo tadi kemarin itu yang kita di Bengkulu. Nah, karena sebelum pun kita nanti beranjak sana, kita sering bikin surat di mana tebusan A, B, C, D, tapi nggak pernah tebus kali ini, hanya tersangka, nggak pernah tebus kali ini. Kepada petulis tebusan ini sebenarnya apa? Sebenarnya waktu itu dia mereka ada tebusan, kita bisa ditebuskan. Nah, jadi kita belum nyampe ke sana. Ditulis iya, dilaksanakan tidak. Ini diangkat dalam
report kita satu kata dan lengkap. Di sini sudah kata-katakan yang lengkapkanlah, tembuskanlah. Ini nanti sering masalah. Akhirnya masalah itu kalau sudah di ujung, sudah besar masalah itu baru akan kita ketahui. Harusnya semenjak ini kecil bisa kita maintain dia selesai masalah itu, berbahasa basi, membangun komunikasi untuk mencari solusi bagaimana cara mengeksekusi. Habis itu evaluasi lagi, makanya ada tim evaluasi kampus, tunggu tim evaluasi kampus.